Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hawa Arasi. Nama saya Audi Grafela Ingis. Nama saya Azkia Putih Atila. Nama saya Muhammad Jaki Hamdani. Nama saya Melani Putri Utami. Nama saya Neng Bunga Apriliani. Jadi, di sini kami akan membahas mengenai perencanaan sarana dan prasarana di kantor. Materi pertama akan dijelaskan oleh Hawa Arasi. Pertama yaitu ada perencanaan sarana dan prasarana kantor. Perencanaan berasal dari kata rencana yang mempunyai arti rancangan untuk melakukan sesuatu. Perencanaan sarana dan prasarana kantor yaitu sebuah proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas dan anggaran perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, poin selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana adalah untuk menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan atau untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang telah direncanakannya. Manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menetapkan langkah-langkah dan menetapkan dasar-dasar. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat, sebagai pedoman atau dasar dalam melakukan pengawasan, pengendalian, serta penilaian agar kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya adalah rangkaian pertanyaan. Perencanaan yang efektif harus dilakukan serangkaian pertanyaan seperti 5W tambah 1K. Tentunya kita sudah tidak asingkan dengan 5W tambah 1K. Sini saya akan menjelaskan apa aja itu 5W tambah 1K. Pertama-tama yaitu what. What adalah kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dalam perencanaan ini untuk mencapai kegiatan tertentu. Lalu yang kedua yaitu where. Where adalah di mana kegiatan akan dilaksanakan. Dalam pertanyaan ini mencakup tata ruang yang akan disusun, tempat yang akan digunakan, serta tempat perhimpunan alat-alat yang dan perlengkapannya. Lalu yang ketiga yaitu when, di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Dalam pertanyaan ini mencakup target kegiatan yang akan digunakan seperti penjadwalan waktu, target atau fase-fase tertentu yang akan dituju, serta dibuatnya rencana kebutuhan dalam waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu yang keempat yaitu who. Dalam pertanyaan ini berarti siapa? Jawaban yang dikemukakannya mengenai personalia, pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Lalu yang kelima adalah why. Pertanyaan ini adalah pertanyaan terpenting di antara kelima pertanyaan lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu how. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan ke arah tercapainya tujuan, menyangkut sistem kerja, pembuatan dan penyampaian laporan, dan sebagainya. A. Penentuan kebutuhan barang bergerak. Barang bergerak terbagi menjadi dua, yaitu barang habis pakai dan barang tak habis pakai. Barang habis pakai direncanakan sesuai urutan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun daftar perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang. Yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang. Selanjutnya, ada barang tak habis pakai. Barang tak habis pakai direncanakan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan menyusun keperluan sesuai dengan rencana kegiatan. Yang kedua, memperkirakan biaya penetapan. Dan yang ketiga, menetapkan skala prioritas. Selanjutnya ada poin B yaitu penentuan kebutuhan barang tidak bergerak. Pengadaan barang tidak bergerak yaitu meliputi pengadaan tanah dan bangunan. Yang pertama ada tanah. Berikut ini tata cara perencanaan sarana dan prasarana berupa tanah. Yang pertama, menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan. Lalu yang kedua, mengadakan survei tentang adanya fasilitas kantor. Yang ketiga, mengadakan survei harga tanah. Dan yang terakhir, menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Yang kedua, bangunan. Berikut ini tata cara perencanaan sarana prasarana berupa bangunan.
Yang pertama, menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan. Lalu yang kedua, mengadakan survei terhadap tanah di mana bangunan akan didirikan. Lalu yang ketiga, menyusun rencana konstruksi dan arsitektur. Yang keempat, menyusun rencana anggaran biaya. Dan yang terakhir, menyusun pentahapan rencana anggaran biaya. Nah, itu beberapa materi mengenai perencanaan sarana dan prasarana kantor. Selanjutnya kami akan menunjukkan tata cara perencanaan di dalam sebuah kantor. Selamat menyaksikan. Ya, kok mati? Ya, padahal tugasku belum selesai. Saya hubungi Ibu Aulia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, kenapa ya, Bu? Maaf mengganggu waktunya. Hari ini bisa bertemu tidak ya Bu? Ada yang harus dibicarakan soal laptop saya yang di ruangan saya. Oh, boleh. Nanti ke ruangan saya saja ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa? Duduk ya? Ada apa Bu? Ibu, laptop di ruangan saya tiba-tiba mati Ibu, apalagi saya sedang mengerjakan tugas. Oh, itu gara-gara apa ya? Kurang tahu Ibu. Bagaimana ya? Udah coba dicas belum? Udah saya coba berkali-kali dan tetap tidak nyala Ibu. Gitu ya. Nanti coba saya tanya ke dokternya biar dibaikin di ruangan Ibu. Terima kasih Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Pak Jaki, tadi katanya Bu Bunga di ruangannya laptopnya itu bisa tolong cekin ya ke ruangan Bu Bunga. Makasih Pak Jaki. Ini saya mau lihat data perencanaan barang yang mau diantar, boleh nggak? Oh, ini yang di ruangan Pak Budi ya? Banyak banget kebutuhannya. Boleh ditambahin nggak ini laptop di ruangan Bu Bunga katanya rusak? Ditambahin ya, dimasukin ke data. Baik. Udah Ibu.
Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.